Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini atau malam ini kita akan mengulas game yang terjadi di kejuaraan dunia Blitz beberapa hari yang lalu, yang ada pelanggarannya kawan di situ, dan nanti ada juga hadiah penalti yang didapat oleh pemain. Game ini terjadi di partainya Matro Vasilis versus Alireza Firosa di babak ke-10 kejuaraan dunia Blitz. Seperti apa pelanggaran dan hadiah penaltinya, langsung kita ke atas papan. Alireza pegang hitam kawan, dan lawannya adalah Grandmaster asal Yunani Dimitrios Mastro Vasilis, mengawali dengan pion E4. Dibalas dengan pion C5, Sicilian Defense, kuda F3, dan pion D6, gajah B5 skak. Ini adalah variasi Moskow dan ditutup dengan kuda D7. Saya tidak akan terlalu banyak memberikan langkah-langkah alternatif di game ini karena game ini cukup panjang kawan. Jadi langsung saja kita nikmati permainan kedua pemain ini. Sekarang pion D4 bermain dengan variasi terbuka, pion C dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya pion A6, gajah pukul kuda D7 skak, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya kuda C3, pion E6 membuka petak-petak bagi pengembangan perwira, juga untuk mendapatkan kontrol di petak pusat, dan gajah G5 mengancam menteri. Ditutup oleh pion F6, gajah mundur ke E3, kuda berkembang ke E7, dan di sini Dimitrios Mastro Vasilis memilih rokade panjang di langkah ke-10-nya. Kuda ke C6 mengancam menteri. Menteri bergerak ke B6 menantang pertukaran menteri, juga mengincar pion B7. Menteri hitam bergeser ke B8. Langkah pertukaran menteri tadi bisa juga jadi pilihan bagi hitam. Dan di sini putih melanjutkan beteng naik ke D2. Persiapan kawan mendobel betengnya di lajur D yang sudah semi terbuka. Gajah E7, beteng H bergeser ke D1, dan Alireza rokade di langkah ke-13-nya. Gajah F4 mengincar pion lemah petak D6 dan dibalas dengan pion E5 mengancam gajah, juga menutup diagonal petak gelap bagi gajah, memberikan dukungan bagi kedua betengnya tadi. Gajah kembali mundur dan sekarang gajah E6 oleh Alireza berbalik kawan, memberikan ancaman pada diagonal terang ini. Di sini ditutup oleh kuda D5 dan selanjutnya gajah gelap mundur ke D8 menghindari ancaman dari kuda, berbalik mengancam menteri. Menteri mundur ke B3 dan dikejar kembali oleh kuda A5. Menteri maju ke B4, dimanfaatkan Alireza mendorong pion B5-nya untuk mendapatkan penguasaan ruang di area sayap menteri, dan pion B3 dibalas kuda ke C6 kembali mengancam menteri. Di sini menteri ke C3 dan Alireza memainkan menterinya ke B7 untuk menjaga kudanya dan memberikan jalan bagi beteng untuk keluar ke lajur C nanti kawan. Selanjutnya kuda putih ke B6 menyerang beteng atau melakukan pengorbanan sementara jika gajah pukul kuda nanti bisa dipukul balik oleh gajah putih, dan selanjutnya beteng bisa ambil pion yang ada di D6 untuk memberikan ancaman garbuan bagi kuda serta gajah petak terang nanti. Dan di sini kawan diterima oleh Alireza, gajah pukul kuda. Di posisi ini ada variasi yang menarik atau langkah blunder ini bisa dimanfaatkan oleh hitam dengan mendorong pion B4-nya terlebih dahulu untuk mengancam menteri. Menteri ini tidak mempunyai petak yang bagus lagi untuk mengawal ancamannya terhadap kuda yang ada di petak C6 ini kawan. Apakah mundur atau bergeser ke lajur D? Maka selanjutnya hitam bisa pukul kuda. Dan jika dipukul balik oleh gajah masih bisa dipukul balik oleh menteri hitam. Dan nanti jika menteri ambil pion yang ada di D6 untuk mengancam gajah, simpel gajah bisa ditarik mundur atau di backup dengan betengnya. Tapi Alireza tidak bisa memanfaatkan langkah blunder putih ini kawan. Saat kuda putih ini lompat ke B6, Alireza langsung bertukar perwira, gajah pukul kuda. Di sini dipukul balik oleh gajah putih dan beteng C8. Lanjut Alireza untuk membackup kudanya, tidak memilih langsung pukul balik gajah putih ini. Karena apa kawan? Beteng akan pukul pion D6 ini, memberikan ancaman atau double ancaman bagi kuda, juga mengancam gajah. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, saat gajah pukul gajah oleh putih, Alireza memilih hanya menggeser beteng A bergeser ke lajur C. Selanjutnya adalah menteri bergeser ke E3 untuk melindungi gajahnya, dibalas dengan langkah kuda B4 mengincar pion. Di sini
pion A3. Lanjut putih kembali membuat langkah yang tidak akurat dan Alireza melangkahkan kudanya untuk melakukan skak. Raja ke B2, kuda ke C3 mengancam beteng. Beteng tidak coba dipindah, memilih pukul pion D6 memberikan ancaman bagi gajah hitam. Di sini Alireza memilih pukul beteng terlebih dahulu dengan tempo dipukul balik oleh beteng putih dan beteng digeser naik ke C6 mengancam gajah. Dan gajah bergeser ke A5, selanjutnya beteng F bergeser ke C8. Persiapan ambil pion C2, di sini kuda ke E1 membackup pion C2-nya. Sekarang pion H6 memberikan ruang bagi rajanya kawan. Dan pion F3 memperkuat posisi bangunan pionnya. Selanjutnya menteri hitam F7 memberikan pressure bagi pion B3. Ataupun juga memberikan dukungan bagi pionnya nanti maju ke depan bertarung dengan pion-pion putih. Di sini beteng naik ke D2 dan raja hitam ke H7. Pion G4 menghentikan laju pion kawan. Selanjutnya menteri ke E7, kuda ke D3 dan gajah ke F7. Di sini putih memainkan pion H4, Alireza memainkan menteri ke peta E6. Persiapan mungkin melakukan pengorbanan beteng di sini. Nanti menteri akan mendapatkan pion B3 sekaligus merebut betengnya kembali. Diantisipasi dengan langkah kuda B4 mengancam beteng juga melindungi pion. Di sini beteng bergeser ke D6 menantang pertukaran. Tantangan ditolak. Putih memilih menantang pertukaran pion di sayap raja. Di sini Alireza menukarkan betengnya dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya pion F pukul pion G5 dipukul balik oleh pion H. Dan Alireza tidak memukul balik, mendorong pionnya maju untuk menjadikan pion bebas di langkah-langkah berikutnya yang dipersiapkan dalam permainan endgame nanti. Putih membalas dengan langkah kuda ke D3 dan selanjutnya menteri ke D6. Mengepin kuda terhadap menterinya dan persiapan untuk bertukar menteri mungkin jika kuda ini pindah. Di sini gajah turun ke C3 memberikan pressure bagi pion E5, beteng digeser ke D8. Jika nanti salah satu perwira putih ambil pion ini kawan, salah satu perwira putih nanti akan tewas oleh menteri hitam ataupun beteng hitam. Oleh karena itu, menteri digeser ke H2 terlebih dahulu untuk menghindari pin-pinan, juga memberikan pressure lebih bagi pion E5. Dan pion ini sudah tidak bisa lagi kawan, diselamatkan oleh hitam. Alireza memilih langkah menteri ke E6. Mungkin di langkah berikutnya melakukan pengorbanan beteng pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh pion, dia akan melakukan serangan dengan menterinya dengan dukungan gajah. Di sini terlebih dahulu kuda pukul pion E5 berbalik mengancam gajah juga melepaskan diri dari ancaman beteng. Gajah mundur ke E8, sekarang pion F4 memperkuat posisi kudanya dan pion G6 memperkuat posisi pionnya. Menteri ke F2 mungkin persiapan memberikan dukungan bagi pion dan di sini menteri mundur ke E7 dibalas dengan langkah menteri putih ke B6. Mungkin sedang mengincar pion yang ada di peta A6 ini juga sedang mengincar beteng atau memberikan pressure bagi beteng hitam, juga memberikan tekanan bagi pion G6. Walaupun langkah ini langkah yang kurang bagus terlihat kawan, pada posisi seperti tadi, pion F5 patut dipertimbangkan oleh putih untuk membuka permainan di sayap raja ini. Dan ini dimanfaatkan, beteng digeser ke C8 oleh Alireza, memberikan tekanan. Dan selanjutnya gajah ke B4 kembali membuat langkah yang tidak akurat mengancam menteri. Menteri digeser ke C7 mengajak bertukar. Menteri juga memberikan ancaman yang cukup serius. Dua langkah skakmat di langkah berikutnya. Menteri mundur ke F2 untuk menolak pertukaran menteri. Dan di sini pion A5. Gajah mundur ke E1. Selanjutnya pion A4. Di sini beteng digeser ke D2 kembali membuat langkah yang tidak akurat kembali. Sekarang pion A pukul pion B3 dipukul balik oleh pion B, beteng D8 mengancam menteri. Menteri bergeser ke C3, kali ini menantang pertukaran menteri dan Alireza menolaknya, menggeser menteri ke B7 dibalas dengan pion F5. Beteng digeser ke C8 menyerang menteri, terlebih dahulu pion F pukul pion G6 skak dipukul balik oleh gajah dan menteri ke D4. Menteri hitam ke C7 memberikan ancaman skakmat. Di sini gajah C3 menutupnya kawan. Dan persiapan juga memberikan ancaman yang cukup serius dengan susunan baterai seperti ini di peta ini atau di peta ini jika memungkinkan.
beteng D8 mengancam menteri, menteri ke E3, dan menteri hitam ke D6. Dan coba lihat kawan, dengan melangkahkan menteri ke petak D6 ini terlihat langkah ini langkah yang cukup fatal yang dilakukan oleh Alireza. Tapi sayangnya langkah ini tidak dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan oleh putih. Dia melangkah kuda pukul gajah G6. Pada posisi ini kawan, langkah terbaik bagi putih adalah bermain dengan langkah menteri ke A7 skak. Tentu skak ini tidak mudah untuk ditutup dengan beteng karena ada kuda di sini. Dan mungkin raja akan bergeser ke G8. Jika bergeser ke petak gelap, maka ancamannya adalah open skak kawan. Di sini ada gajah. Dan di sini putih bisa melanjutkan dengan langkah kuda ke G4, melakukan pengorbanan kuda, memberikan jalan bagi menteri atau dukungan bagi menteri dari gajah untuk melakukan skak mat. Jika di sini kawan, hitam merespon dengan langkah beteng ke D7 untuk menutup ancaman. Kalian bisa melakukan skak lagi atau memilih untuk langsung pukul beteng ini. Jika dipukul balik, maka kuda akan skak dan mendapatkan menteri hitam nanti. Atau pada posisi seperti ini, jika kalian berencana untuk menutup ancaman skak mat ini dengan langkah gajah ke petak F7, maka ancaman berikutnya sama kawan, ancaman skak malah lebih cepat. Tapi karena posisi putih dan hitam juga dalam posisi yang tertekan waktu kawan, hanya tinggal beberapa detik saja. Saat menteri hitam bergerak ke D6 ini, putih tidak memanfaatkannya dengan langkah menteri melakukan skak terlebih dahulu. Dia langsung ambil gajah G6, langkah yang logis, dipukul balik oleh raja. Selanjutnya menteri ke F3 dan menteri ke H2 skak. Raja mundur dan menteri ke G1 kembali skak, raja kembali naik. Di sini menteri ambil pion G6 oleh Alireza, dibalas dengan pion E5. Selanjutnya menteri ke F5 mengajak bertukar, tantangan ditolak, menteri G2 skak, raja ke F7 dan menteri B7 skak. Ditutup oleh beteng, menteri kembali ke G2, selanjutnya raja ke E6, dibalas dengan langkah pion A4 menantang pertukaran dan tantangan diterima. Dan pada posisi inilah kawan, momen-momen kesalahan dilakukan oleh putih atau pemain putih dengan melakukan pelanggaran. Seperti apakah pelanggarannya? Coba lihat cuplikan video berikut ini. Di situ terlihat bahwa putih atau Dimitrios Mastrovacilis bermain dengan dua tangan kawan, tapi sayangnya Alireza tidak melihat itu, tapi untungnya wasit melihatnya dan langsung memberikan respon mematikan jam dan memberikan hadiah penalti kepada Alireza Firoza dengan menambah waktunya 1 menit. Sebuah keuntungan bagi Alireza Firoza karena waktu kedua pemain hanya menyisakan 5 detik. Dan sekarang Alireza ditambah waktunya 1 menit. Tentu keuntungan bagi Alireza. Dan seperti yang kalian lihat dalam video, di posisi ini putih bermain dengan dua tangan, memainkan pion B pukul pion A4. Dan Alireza setelah mendapatkan tambahan waktu bermain dengan langkah menteri G4 kawan, menawarkan pertukaran menteri. Tantangan ditolak, menteri putih ke C6 skak, raja ke F7, dan menteri ke F6 skak. Dan di sini kawan, Alireza membuat langkah kesalahan memindahkan rajanya ke G8. Langkah terbaik adalah ke petak E8 kawan, tapi Alireza membuat langkah blunder dengan raja ke G8 dan dimanfaatkan oleh putih dengan pion E6 untuk membuka dukungan bagi menterinya untuk melakukan skak mat di petak H8 ini kawan. Dan Alireza menggeser beteng ke B7 skak. Raja ke A3 sudah tidak bisa melakukan skak lagi dan Alireza melangkahkan rajanya ke H7 menghindari ancaman skak mat di langkah berikutnya dan pion E7. Setelah menyadari beberapa langkah sebelumnya adalah langkah kesalahan, di sini Alireza mulai menghabiskan waktunya lagi kawan. Setelah tadi unggul 1 menit dan Alireza pada posisi ini berpikir cukup lama menghabiskan waktunya melangkah menteri ke G8. Dan kedua waktu pemain hampir sama-sama 5 detik. Di sini dimanfaatkan menteri F5 skak, raja ke H6 dan harusnya pada posisi ini gajah ke petak D2 merupakan langkah terbaik, tapi putih memainkan menteri ke F6 skak.
Tapi sayangnya kawan, saat melangkahkan menteri ke F6, putih sudah kehabisan waktu. Jamnya jatuh di langkah ke-43. Dan sekali lagi, Alireza 2 kali mengalami keberuntungan di game ini kawan. Saat posisinya terdesak, 14 langkah lagi harusnya akan kena skakmat. Tapi dia beruntung, lawannya waktunya sudah habis. Itulah kawan 2 kali keberuntungan dari Alireza Firoza. Mendapatkan hadiah penalti 1 menit. Dan lawannya kehabisan waktu saat posisinya dalam posisi terdesak. Saya tidak akan melanjutkan lagi langkah-langkah alternatif apabila dalam kondisi normal permainan ini dilanjutkan kawan. Tentu saja putih dapat dipastikan menang. Kalian bisa otak-atik langkah apapun di langkah berikutnya setelah Raja Hitam ini pindah. Oke, itulah kawan permainan dari Alireza Firoza di babak ke-10-nya saat berhadapan dengan Grandmaster asal Yunani Dimitrios Mastrofasilis. Semoga bisa menghibur dan memberikan wawasan tentang aturan-aturan catur. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.